Welcome to Podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podium Podcast Psikologi Umum. Bertemu lagi dengan aku Opal. Dan aku Rere. Halo sahabat Medcom semuanya, gimana nih sekarang kabarnya? Sekarang Podium lengkap lagi ya Kang Opal. Udah ada hadir aku dan Kang Opal dan tentunya ada yang spesial. Betul, karena episode kemarin Rere sendiri ya ditemani Iya. sama Departemen Kerohanian kemarin. Nah, di episode sekarang kita balik lagi bersama-sama untuk membahas tentunya tema yang spesial. Tentu bener Tuh. banget yang udah dibilangin sama Kang Opal tadi, kalau kita sekarang bawa sesuatu yang spesial nggak akan kalah dari episode-episode sebelumnya, karena kita kembali dengan gestar yang merupakan salah satu dosen Fakultas Psikologi Unisba yang terkenal juga ya Kang ya. Ya betul. Dan tema yang akan kita bahas juga lagi banyak banget dibicarain sama teman-teman atau sahabat Medcom, dan banyak juga di-request sama sahabat Medcom. Betul. Nah, di sini sudah hadir bersama kita ya Teh Yunita Sari SCMPSI. Halo Teteh, Halo Teteh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gitu ya. Kalau dia, Iya. kalau anak muda zaman now, Halo guys. Gitu. Boleh Teh, mangga Teteh langsung memperkenalkan diri aja sama teman-teman semua biar lebih dekat. kenalkan apa ya? Saya memperkenalkan sebagai apa? Saya Yunita, dosen psikologi Unisba, psikolog juga, lagi studi di UGM juga, terus ibu dari 3 orang anak gitu ya. Terus berkecimpung di dunia apa nih, romantic relationship, pranikah, konseling pernikahan, keluarga, ya semacam itulah gitu. Jadi ya lebih senang sharing sih sebenarnya. Saya juga kan masih banyak belajar. Jadi kita sama-sama belajar aja ya hari ini ya paling ya. Iya Betul, Teh. Teh. Kalau boleh tahu Teh hari ini bagaimana kabarnya? Lagi masa pandemi juga. Gimana kabarnya di rumah? Di rumah, kabarnya alhamdulillah sih. Cuma kan memang cenderung bosen ya kalau anak-anak sih. Anak-anak cenderung bosen, mesti harus ngatasin kondisinya. Kalau saya sih masih kadang-kadang masih ke kampus sih bolak-balik. Karena masih suka ada rapat offline gitu ya. Terus kemudian ya kondisi pandemi ini memang up and down ya, kayak on off. Kalau lampu gitu ya kadang-kadang bisa kita menyemangati diri, tapi kadang-kadang kalau lagi enggak ya emang agak susah gitu. Dan masalahnya kan nggak cuma masalah ekonomi, tapi masalah fisik, mental gitu ya, macam-macam lah gitu. Jadi memang harus survive. Karena emang ketika di rumah juga karena lockdown jadinya segala terbatas ya Teh, kegiatan-kegiatan juga Ya, gitu. yang pacaran mungkin ya itu terbatas. Virtual ya Teh jadinya Jadi apelnya. terpaksa LDR ya Teh. Terpaksa LDR atau dipaksa kali ya gitu. Oke, jadi mungkin seperti yang Teteh bilang tadi juga, mungkin Teteh kesibukannya sekarang selain menjadi seorang ibu, juga tetap mengajar ya Teh ya, atau mungkin beraktivitas di kampus, sama juga kegiatan melanjutkan studinya ya Teh ya. Tapi memang kalau pandemi ini sedikit sharing ya, lumayan banyak kasus-kasus masalah keluarga, masalah relasi gitu ya. Jadi ini nggak putus-putus gitu yang minta konseling online gitu ya. Memang kan mungkin makin susah ya selama pandemi juga kan nggak bisa ketemu dengan klien langsung gitu ya. Jadi wah lumayan juga sih memang psikolog di masa pandemi, atau mungkin yang helper konselor gitu ya, kalian-kalian yang nanti udah lulus juga itu mungkin ini kan banyak yang direkrut untuk bisa membantu secara mental ya kondisi ini gitu sih. Betul. Nah, harus mengikuti zaman juga ya Teh ya. Oh iya, Melek teknologi sekarang. banget Konselor banget. itu harus lewat online gitu, Iya. walaupun jadinya agak terbatas gitu Teh. Mm-mm. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita sekarang ini kita Teh bakal ngebahas tema yang tadi emang udah agak sedikit akan disinggung tadi, ada masalah relationship gitu ya, tentang trust issue dalam suatu hubungan. Nah, mungkin dari Noval sendiri mungkin mau sedikit menyampaikan gitu dari Banyak juga boleh Pak, banyak. Teteh gitu banyak. Ini sedikit lah aja sebagai pemuka gitu ya. Jadi trust issue itu adalah masalah kepercayaan diri dengan ketakutan akan pengkhianatan, pengabaian,
dan manipulasi gitu. Mungkin beberapa dari kita, mungkin juga pendengar juga ada yang memiliki perasaan trust issue ini gitu. Apakah sulit untuk mempercayai pasangan kita gitu, mungkin orang tua kita, bahkan sama dokter kita sendiri gitu ya Teh. Kalau di psikologi sendiri trust issue itu apa ya? Oke, gini ya. Ini mungkin sedikit sharing aja. Jadi apa yang misalnya saya sampaikan nggak apa namanya nggak pasti benar gitu ya. Dan kita juga masih terus belajar gitu. Setelah saya cari-cari, memang trust issue itu lebih banyaknya di artikel populer gitu ya, di artikel populer. Kalau untuk di riset-riset itu mungkin terminologi trust issue itu mungkin tidak digunakan secara saklek gitu, namanya trust issue gitu ya. Tapi kalau misalnya permasalahan trust gitu itu banyak gitu. Nah, kalau yang saya pahami, jadi mungkin yang dimaksud dengan trust issue ini adalah semacam permasalahan yang didasari adanya ketidakpercayaan terhadap pada relasi gitu ya. Nah, kalau di jurnal-jurnal yang dia ngomongin trust, dia nggak hanya spesifik pada manusia, tapi juga trust itu bisa ke lembaga, organisasi gitu ya. Jadi kalau ada yang nanti dibagi dua, ada yang sifatnya ke arah relationship atau relasional ke individu gitu ya, atau ke orang, tapi ada juga yang ke organisasi atau ke sistem kayak gitu. Itu misalnya kita nggak percaya pemerintahan, misalnya gitu ya, gitu nggak percaya suatu lembaga tertentu, misalnya gitu, atau misalnya nggak percaya bukan dokternya, tapi misalnya lembaga kedokterannya atau lembaga psikologinya, misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu ada bentuk rasa tidak percaya gitu. Itu mungkin yang secara umum bisa saya gambarkan yang berkaitan dengan trust issue tadi gitu. Jadi ada permasalahan ketidakpercayaan. Trust itu sendiri kan sebenarnya lebih mengarah kepada rely on atau depend on, bergantung. Jadi suatu bentuk derajat atau sejauh mana orang itu bisa bergantung pada atau pada kalau tadi dengan sistem atau lembaga gitu ya, kalau ini kita kan spesifik ke relationship ya, ke individu gitu. Jadi kepada orang tersebut, apakah itu misalnya orang tua atau misalnya itu suami atau pasangan kayak gitu ya, pasangan romantis misalnya seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan rasa percaya tadi itu gitu, trust issue itu yang saya pahami seperti itu gitu. Oke, jadi berdasarkan yang udah saya sampaikan juga bahwa sebenarnya dalam psikologi itu trust issue itu berkaitan dengan permasalahan dalam kepercayaan gitu ya Teh ya? Iya, betul, Nah, betul. berdasarkan pengertian yang udah Teteh sampaikan, jadi sebenarnya penyebab dari trust issue itu apa aja Teh? Oke, nah ini kalau ini agak mundur dikit tadi ya sebelum menjawab penyebab trust issue gitu. Jadi kalau trust issue itu sebenarnya memang karena kalian tadi ngomongnya ke psikologi kan akan ngomongnya sama masalah manusia kan gitu. Nah sebenarnya nggak psikologi aja yang ngomongin tentang trust gitu ya, tapi ada juga antropologi, sosiologi gitu ya, terus kemudian political science gitu yang tadi saya bilang mungkin ke arah sistem gitu ya, itu juga banyak. Nah kalau kita ngomongin kenapa sih ada orang yang bermasalah dengan trust issue gitu ya? Beberapa tokoh tuh mengatakan bahwa permasalahan kepercayaan ini atau rasa tidak percaya ini atau negative thinking mungkin ya ada yang mengarah ke arah sana gitu ya. Rasa tidak percaya ini tuh bisa dibangun dari waktu kecil atau relasi pola asuh caregiver-nya dengan pengasuhan waktu dia baru dilahirkan, bagaimana proses klan atau interaksi antara dia dan pengasuhnya. Pengasuh ini bisa ayah, bisa ibu, atau bisa juga babysitter misalnya gitu atau nenek gitu ya. Bisa orang yang mengasuh, tapi bisa juga terjadi karena life event atau proses perjalanan kehidupannya ketika dia misalnya dia nih baik-baik aja nih relasinya dengan ibunya waktu ibunya masih kecil tuh dia kedekatan dengan ibunya mungkin cukup baik gitu ya, terus kemudian secara emosional ada bonding, ada kelekatan, ada kepercayaan kepada orang tua misalnya, tapi dalam perjalanan waktu misalnya gitu ya. Nah, bonding yang sama ibu tadi nih atau sama caregiver tadi ini sebenarnya terbentuk tapi nggak terlalu bagus misalnya gitu. Lalu kemudian dalam perjalanan kehidupannya dia bertemu sama teman-teman gitu ya, terus kemudian bertemu dengan orang-orang yang mengkhianati kepercayaan tadi gitu ya dalam proses perjalanan kehidupannya gitu, life event-nya. Jadi
akhirnya terbentuklah dia seperti yang sekarang gitu. Dia tidak mudah percaya dengan orang lain gitu ya. Tidak hanya pada pasangan, tapi mungkin ke sebagian besar orang yang berelasi dengan dia gitu. Jadi kalau ada tokoh yang mengatakan apa namanya, rasa ketidakpercayaan atau rasa tidak percaya ini bisa dibangun dari ketika relasi dengan caregiver atau pengasuh, lalu ada juga yang mengatakan life event-nya itu bagaimana, tapi bisa juga menurut saya interaksi gitu, interaksi antara bagaimana ketika dia diasuh atau dibesarkan ketika masih kecil. Karena gini, kalau kita baru lahir itu ya, baru lahir, kemudian kita tidak pakai baju gitu, lalu kemudian kita diberikan bedong atau dipakai baju sama orang tua kita, sama orang yang mengasuh kita gitu ya, diberikan kehangatan, dikasih makan, diberikan minuman gitu. Itu adalah bentuk pemenuhan kebutuhan kan. Nah, kebutuhan bayi ini kan tidak hanya fisik atau tadi makanan, tapi juga kebutuhannya adalah sentuhan, kasih sayang gitu. Nah, ketika itu dipenuhi oleh pengasuh, maka si bayi ini tadi akan mempercayai bahwa lingkungannya itu baik. Lingkungannya akan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan gitu. Nah, ketika dalam kalau beberapa tokoh psikologi itu kan banyak yang menekankan pada 5 tahun pertama kehidupan, di awal-awal kehidupan misalnya gitu ya, dalam proses perkembangan kehidupan itu gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dia tumbuh, kemudian masuk fase remaja, mulailah menyukai orang lain misalnya ya, apa namanya, pacaran, belajar mengenal lawan jenis gitu. Nah, dalam proses-proses kehidupan itu kan dia akan banyak bertemu dengan orang dan dia bereksperimen dengan bagaimana dia berinteraksi dan dia mendapat feedback dari lingkungan kan. Seperti itu. Kepanjangan ya? Enggak. Tapi dapat ya maksudnya ya. Iya. Jadi kalau ada tokoh yang bilang, oh ini dari awal kehidupan, bagaimana dia relasi dia dengan pengasuhnya. Tapi ada yang tokoh-tokoh mengatakan juga, oh ini bagaimana proses jalan kehidupannya. Tapi itu bisa juga menurut saya interaksi gitu. Gitu. Mungkin salah satu tokoh yang misalnya dari Paul Asuh itu Erikson ya Teh, yang trust mistrust itu. Ya, di tahapan awal tuh trust mistrust. Tapi kalau yang caregiver itu lebih banyak diomongin dari apa namanya, Bowlby attachment, terus nanti dikembangkan oleh Ainsworth. Nanti dari situ ada 3 bentuk attachment atau kelekatan tadi, dia membaginya dengan secure, insecure gitu. Nanti dikembangkan lagi oleh di fase remaja atau romantic relationship atau adult romantic itu nanti ada Azan dan Sever, ada Miko Lincher, ada beberapa tokoh. Banyak ya Teh. Nanti teman-teman bisa dicari aja gitu ya referensi yang sudah disebutkan gitu ya. Nah, mengenai mungkin udah misalnya orang sudah mengalami misalnya pengkhianatan dalam hidupnya dan dia menjadi trust issue. Nah, kita tahu dia punya trust issue itu seperti apa Teh ciri-cirinya? Mungkin yang terlihat dari luar atau mungkin yang dirasakan oleh dianya sendiri. Oh oke. Jadi gini, tadi dari karena yang bacaan saya itu lebih banyak ke arah yang tadi ya, yang kelekatan yang oleh pengasuh ya. Walaupun menurut saya life event juga apa namanya berkontribusi dalam proses bagaimana dia ketika dewasa. Kita ngomongin yang adult relationship aja ya, adult romantic relationship ketika dia sudah menuju dewasa. Ketika dia dengan ibunya atau dengan pengasuhnya itu tidak lekat gitu ya. Kalau kata si Bowlby atau Ainsworth tuh ya insecure lah gitu, merasa tidak aman, merasa tidak percaya dengan lingkungan itu belum tentu akan baik kepada saya gitu. Lingkungan itu belum tentu memberikan apa yang saya butuhkan, atau lingkungan itu belum tentu intinya baiklah untuk saya gitu ya. Lingkungan ini bisa siapa saja ya gitu, nggak harus pacar gitu ya. Oke. Nah terus kemudian ketika dia masuk tadi fase remaja gitu, dia mempunyai relasi dengan lawan jenis, terus dia mulai punya relasi yang mungkin kalau kata orang cinta monyet lah ya, kayak gitu ya. Nah gitu. Nah, itu tuh sebenarnya adalah proses eksperimen juga, jadi opportunity of learning gitu ya. Jadi proses dia belajar untuk mengenal lawan jenis awal-awal misalnya romantic relationship lah ya, gitu. Terus kemudian dia belajar mengenal dirinya, dia mengenal dirinya bahwa kok kalau saya suka sama orang misalnya gitu ya, saya tuh misalnya harus tahu dia
di mana gitu. Misalnya pacar lah ya gitu ya, anggaplah pacar misalnya punya relasi dengan pacar. Saya harus tahu nih dia ada di mana gitu. Karena kalau saya nggak tahu dia ada di mana gitu, saya tuh nggak nyaman gitu. Saya merasa saya tuh cemas berlebihan gitu. Nah kan kalau dari kalau dari di psikologi itu kan misalnya insecure attachment itu terbagi dua, ada yang menghindar atau avoidant atau ada yang anxiety atau cemas gitu ya. Nah dua pola ini itu agak sedikit berbeda gitu. Bentuk reaksinya gitu ya. Kalau kita ngomongin trust issue dari beberapa artikel yang saya baca yang populer gitu ya, itu sebenarnya mengarah ke yang dia maksud itu ya attachment avoidance dan attachment anxiety ini tadi gitu ya. Jadi kalau ketika dia berelasi dengan lawan jenis gitu, nggak harus lawan jenis ya. Kalau LGBT kan berarti ya dengan pasangan lah misalnya ya. Pasangan. Nauzubillah min zalik ya, kita ngomong lawan jenis saja. Oke. Kalau dengan lawan jenis, jadi dia merasa pacarnya tuh dia harus tahu selalu gitu. Pacarnya itu ada di mana gitu. Jadi bentuk perilakunya kira-kira apa, Noval? Kalau dia harus tahu selalu pacarnya ada di mana. Protektif gitu teh? Ya, jadi dia misalnya posesif. Ya, posesif, terus protektif gitu, ngecekin handphone, ngeliatin IG-nya terus gitu ya. Terus kalau dia main sama siapa aja gitu kan. Terus habis itu location gitu kan, dia harus tahu gitu karena itu membuat dia nggak nyaman kalau dia nggak tahu si pasangannya itu ada di mana gitu ya. Dia merasa tidak relasi yang harus dia bangun itu harus benar-benar meyakinkan dia bahwa pacarnya itu selalu ada untuk dia. Nah ini tuh sebenarnya salah satu bentuk dari yang attachment anxiety tadi, kecemasan gitu. Jadi dia nggak nyaman dengan lingkungannya gitu ya ketika dia berelasi gitu ya. Itu dia harus selalu diyakinkan bahwa pacarnya itu ada untuk dia atau orang yang dia depend on gitu ya, yang dia gantung itu harus selalu ada buat dia kayak gitu. Gitu. Jadi bentuk perilakunya bisa macam-macam ya, tapi intinya lebih ke dia harus yakin bahwa orang itu selalu ada untuk dia gitu. Jadi mungkin bentuk perilakunya selalu ngintilin pacarnya misalnya gitu ya, selalu kepo dan pengen tahu gitu kan. Dan ini kan menimbulkan konflik ya. Kalau dalam relasi, ini jadi menimbulkan konflik karena jadi nggak ada lagi independence, jadi nggak ada kemandirian dalam saya secara pribadi menjadi diri saya dan saya secara pribadi berelasi dengan pacar saya, misalnya kayak gitu. Jadi karena jadi nggak bisa kemana-mana si pacar ini selalu dikekewek gitu ya, orang Sunda namanya dikekewek gitu. Jadi kayaknya jalannya tuh harus selalu dengan dia gitu, selalu dengan dia kayak gitu. Itu salah satu bentuk cirinya gitu ya. Terus kemudian tapi ada lagi yang mungkin yang tadi avoidance attachment ya, menghindar. Jadi dia ngerasa nggak nyaman, terlalu terikat gitu. Jadi ngerasa tuh dingin, tiis ya. Kalau ya pacaran sama orang yang kayak gini itu mungkin rada tiis karena dia tuh mungkin kasarnya apa ya, gimana ya, kalau saya mudah-mudahan saya nggak salah mencontohkan, memberi contohnya gitu. Jadi kayak dia itu takut kalau dia terlalu mencintai seseorang, dia akan terluka terlalu dalam. Jadi dia menjaga agar dirinya jangan terlalu mencintai seseorang dan akhirnya itu kadang-kadang menjadi nggak jujur dengan dirinya sendiri, yang itu akhirnya tidak dapat pesan itu tuh nggak sampai ke pacarnya. Ya pesan maksudnya tuh apa yang dia rasakan itu tuh nggak sampai gitu kan. Kalau kita pacaran kan harus ada komunikasi ya, dan komunikasinya kan beda kan kalau Noval sama pacar misalnya ya, atau sama temen cewek itu kan beda kan gitu. Jadi ada keterbukaan gitu kan. Nah kalau yang anxiety attachment tadi itu lebih terbuka, bahkan kadang-kadang berlebihan terbuka dengan pacarnya gitu ya, segala-segala tuh diceritain gitu kan. Tapi menimbulkan konflik yang tinggi gitu. Nah tapi kalau yang avoidance itu menghindar, itu jadi cenderung lebih ke mengabaikan permasalahan kalau ada.
cenderung sendiri nyelesain masalah. Jadi tidak melibatkan si pasangan tadi dalam misalnya diskusi, komunikasi, ngobrol, kita mau gimana gitu ya. Jadi kurang open kayak gitu. Nah, sedangkan kalau dalam relasi, self disclosure itu menjadi harga mati. Keterbukaan itu menjadi harga mati dalam sebuah relasi romantis. Begitu. Oke. Ya. Oke, jadi bentuk perilaku dari trust issue itu berbeda-beda ya Teh ya, tergantung dari attachment yang dialaminya, insecure karena apa. Jadi yang kita tahu juga gitu bahwa orang yang posesif itu jadi tahu karena dia itu mengalami kecemasan, mungkin takut kehilangan atau takut disakiti gitu. Dan orang yang dingin juga, aku pribadi gitu Teh baru tahu bahwa orang yang dingin itu bisa aja karena dia juga insecure gitu, takut terlalu cinta dan takut disakiti nantinya gitu. Bisa jadi seperti itu sih. Iya, nah jadi kita ini mau membahas lebih dalam lagi gitu ya Teh, kan tadi bahwa trust issue itu juga bisa terjadi saat kita membangun hubungan romans dengan pasangan kita atau misalnya berpacaran. Nah mungkin salah satu faktornya juga bisa karena adanya perselingkuhan gitu, pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh pasangan karena adanya perselingkuhan gitu. Nah apakah orang yang pernah berselingkuh itu sebenarnya bisa berulang gitu Teh perilakunya. Jadi perselingkuhan itu sebenarnya terjadi karena apa gitu Teh? Apakah karena mungkin ada beberapa faktor tertentu atau mungkin karena memang sudah habit atau gimana Teh? Jadi gini, kalau perselingkuhan itu kan ya pengkhianatan terhadap sebuah komitmen ya. Iya. Oke. Gini, kalau dalam pacaran itu kan kita lihat goals-nya mau apa ini gitu. Gitu. Definisi pacaran itu apa? Gitu. Jadi ini agak-agak sedikit ini ya, karena setiap orang punya definisi pacaran yang berbeda-beda gitu kan. Ada orang yang misalnya pacaran itu lebih ke experience doang, pengalaman dia menjalin relasi dengan lawan jenis. Tapi ada juga yang misalnya mempersepsikan bahwa pacaran itu berkenalan, ta'aruf misalnya. Ada juga yang mempersepsikan misalnya pacaran itu ya proses menuju pernikahan gitu. Punya goalsnya jelas atau enggak gitu kan. Gitu. Nah, jadi setiap orang punya persepsi masing-masing terhadap apa itu pacaran gitu ya. Konsepnya beda-beda tiap orang. Tapi kita abaikan aja lah itu dulu misalnya gitu ya. Kita fokus ke perselingkuhan itu sebenarnya apakah itu habit gitu ya, kebiasaan atau itu sebenarnya adalah bisa diperbaiki atau misalnya itu kekhilafan doang gitu. Nah itu tadi sangat tergantung dari tujuan dari sebuah relasi itu gitu. Relasi yang kita bangunnya mau sampai mana gitu. Mau apa tujuannya, goalsnya apa gitu ya. Kalau misalnya hanya experience, berarti kita cukup tahu dia misalnya dia tuh melakukan pengkhianatan gitu ya. Kalau cewek kan biasanya sebagian besar tidak ada yang mau ya. Maksudnya itu kan berat ya. Iya. Cewek ya, cewek. Rata-rata. Karena saya pernah kayak melakukan bukan survei lah ya, uji coba lah ke perempuan dalam hitungan detik gitu ya. Saya bertanya ke satu perempuan, saya tanya dengan pertanyaan-pertanyaan cepat gitu. Kalau misalnya pasangan Anda, ini ke pasangan suami istri ya. Kalau misalnya pasangan Anda misalnya berselingkuh, tidak gitu. Ini tidak gitu. Kalau pasangan Anda menghubungi PSK misalnya, tidak gitu. Pokoknya selalu ini. Tapi kalau laki-laki itu cenderung berpikir. Setiap kalau dikasih pertanyaan-pertanyaan, kalau misalnya istri Anda berselingkuh misalnya, diam dulu, mikir dulu. Jadi emang ada jeda ya. Jadi dari situ kelihatan ya cenderung perempuan tuh lebih emosional. Lebih emosional kalau udah dengar selingkuh gitu kan. Oh no gitu kan misalnya gitu. Langsung ya. Iya gitu. Cenderung emosional. Oke, kalau kita ngomongin habit, lihat dulu faktornya. Kenapa? Apa yang membuat? Why? Nah gitu. Jadi kita nggak bisa ketok palu nih ya. Ketika orang perselingkuhan, selingkuh itu juga macam-macam gitu. Nah ini perselingkuhan itu ada menurut beberapa tokoh itu dibagi-bagi. Ada perselingkuhan emosional, ada perselingkuhan seksual, ada yang interaksi dari perselingkuhan emosional dan seksual, dan ada yang jenisnya juga online infidelity, perselingkuhan online. Gitu. Nah kalau menurut saya perselingkuhan online ini kadang-kadang mirip juga ya sama perselingkuhan emosional gitu. Jadi nggak ketemu orangnya gitu, tapi nyaman ngobrol dengan dia gitu. Walaupun kita udah punya pasangan yang
yang berkomitmen dengan kita gitu, tapi ketika kita ngobrol sama dia tuh beda gitu. Jadi selingkuh hati. Jadi ada orang yang selingkuh hati, ada yang selingkuh seksual gitu, ada yang online, tapi ada yang interaksi keduanya. Yang mana sebenarnya yang lebih berat? Yang lebih berat itu menurut saya ya mungkin yang emosional dan seksual. Emosional kan ada interaksi keduanya ya. Tapi kalau di beberapa jurnal ada jurnal yang meriset gitu ya terkait perselingkuhan emosional sama seksual, yang mana yang lebih berat? Itu adalah perselingkuhan emosional. Gitu. Jadi kalau seksual kan dia nggak harus emosional kan? Iya. Ya, terutama ya nggak harus selalu gitu maksudnya, bisa dengan PSK atau dengan siapapun misalnya gitu ya, nggak ada keterlibatan secara emosional. Nah yang berat ini adalah sebenarnya melepaskan sesuatu yang interaksinya lebih emosional ketika melakukan perselingkuhan tadi gitu. Dan ini agak panjang gitu ya ceritanya gitu. Jadi apakah perselingkuhan, kita balik lagi, apakah perselingkuhan itu habit atau bukan, itu sangat tergantung dari bagaimana prosesnya melakukan perselingkuhan itu dan apa penyebabnya. Kayak gitu. Jadi penyebab perselingkuhan itu kan macam-macam ya. Secara umum, riset-riset itu menunjukkan bahwa terjadinya perselingkuhan itu karena unsatisfaction. Jadi tidak adanya kepuasan. Sebagian besar itu karena nggak puas terhadap relasi yang sudah dibangun. Kayak gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya habit, itu bisa jadi habit. Gitu misalnya playboy ya, dari dulu kan udah ada ya. Julukan playboy gitu ya, gitu. Playboy itu sebenarnya bentuk reaksi dari apa gitu. Kalau kita orang psikologi, kita harus mencoba menganalisisnya lebih dalam atau melihat kenapa ya orang itu berperilaku seperti itu gitu. Apakah gitu kan, banyak banget nih asumsi-asumsi. Ya, apakah misalnya dulu dia nggak percaya diri gitu misalnya kan kalau trust itu kan berkaitan juga dengan self esteem ya. Gitu. Nah, apakah dia dulu pada masa remaja itu nggak percaya diri, lalu kemudian dia jadi ternyata setelah menuju fase dewasa dia tuh jadi lebih dengan lingkungan yang mendukung, dia jadi sedikit lebih percaya diri misalnya, terus kemudian lebih ganteng atau lebih cantik misalnya gitu ya, dengan dandan, dengan apa gitu misalnya. Ya, terus tapi rasa tidak percaya dirinya tuh masih ada. Misalnya gitu. Oke, kita anggaplah cowok ya yang secara umum dianggap lebih banyak playboy, walaupun playgirl juga sama gitu. Saya tidak, ini contoh doang ya Noval, jangan tersinggung. Santai, kita nggak main gender. Nah, jadi kalau misalnya bisa jadi itu bentuk reaksi dia untuk mengatasi rasa tidak percaya dirinya gitu. Jadi dengan banyak pacar gitu ya, berulang kali pacaran karena nggak bisa membentuk relasi yang nyaman tadi, gitu. Akhirnya dia melakukan perilaku itu gitu. Jadi playboy atau berselingkuh gitu ya. Karena dia merasa misalnya nggak cocok dengan ini, ini nggak bisa, ini orang yang harus mengerti dia gitu. Gitu. Padahal mungkin permasalahannya adalah dia yang belum paham dirinya sendiri. Gitu. Jadi kita dalam relasi itu memang kata kunci pertama adalah kenal diri. Iya, harus mature dulu secara kita udah paham siapa saya gitu ya. Gitu. Mungkin kalau di psikologi dulu di awal-awal tuh harus bikin esai ya, enggak sih? Siapa saya? Pernah nggak sih? Enggak kayaknya. Oh enggak ya. Itu zaman aku, berarti kita disuruh nulis siapakah aku gitu ya. Harus menuliskan. Jadi kita harus kenal dulu, kita dibesarkan tuh seperti apa, proses perjalanan kita tuh seperti apa, kalau kita pernah dibully sama orang lain itu apa yang berdampak pada diri kita gitu. Nah itu efek jangka panjangnya terhadap relasi yang akan kita bangun seperti apa the dark side of me-nya apa hal-hal yang negatif dalam diri saya kayak gitu. Karena ketika kita mau berelasi atau secara romantis ya dengan orang lain, kita harus mengkomunikasikan keburukan-keburukan itu tadi. Kalau goals-nya jelas ya, kalau goals-nya misalnya menikah misalnya, itu harus dijelaskan sehingga kita pasangan kita pun akan bisa menerima atau mempertimbangkan dia bisa hidup atau tidak dengan kita di masa yang akan datang kayak gitu. Gitu. Jadi memang harus dilihat infidelity atau perselingkuhan itu faktor penyebabnya apa.
gitu. Tapi kalau hilaf tuh biasanya sekali ya. Kalau berulang kali itu habit biasanya. Jadi kalau yang hilaf itu berarti bisa jadi mungkin terjadinya karena mungkin ada kondisi atau suatu situasi yang mungkin bisa membuat si salah satu pasangan ini melakukan kesalahan gitu ya. Tapi biasanya itu bukan ada tuh yang nama istilahnya tuh serial affair ya. Jadi berulang-ulang kali gitu. Nah, kalau ini tuh biasanya enggak gitu. Ada situasi aja. Jadi kalau dalam proses perselingkuhan itu biasanya kita enggak hanya permasalahannya itu biasanya enggak dari yang salah satu pihaknya aja ya. Gitu. Jadi karena itu masalah unsatisfaction tadi itu, jadi ketidakpuasan dalam sebuah relasi, maka itu sebenarnya aksi reaksi. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam hubungan romantis kayak gitu, ketika misalnya pasangannya berselingkuh, misalnya cowoknya selingkuh nih atau ceweknya berselingkuh, itu dua-duanya harus refleksi. Karena sebenarnya bisa jadi yang cowoknya itu berselingkuh karena perilaku ceweknya. Gitu. Nah, dalam relasi pernikahan itu kalau pernikahan itu kan legal formal ya. Legal, terus kemudian itu kan dipersatukan oleh Allah gitu ya, sehingga kita tidak mudah untuk misalnya kalau misalnya infidelity gitu, perselingkuhan, ekstramarital gitu, divorce misalnya kayak gitu ya. Sehingga kita kan harus melihat itu dengan wide gitu, harus lebih luas, harus melihat gitu prosesnya bagaimana terjadinya, dinamikanya kayak apa, kayak gitu. Jadi ketika tidak ada ketidakpuasan itu biasanya terjadinya karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Gitu, tidak terpenuhi dan tidak terkomunikasikan gitu kan. Nah, sehingga ini perlu dikomunikasikan gitu, seperti apa gitu. Nah, sehingga kalau salah satu dari pasangan itu melakukan infidelity gitu ya, nah ini kita lihat lagi pasangannya gitu, si istrinya juga gitu. Apa yang terjadi dalam sebuah relasi ini sehingga si suami misalnya tidak merasa puas dalam sebuah relasi ini gitu. Perilaku apa? Bisa jadi sifat-sifat negatif gitu ya yang tidak terkomunikasikan gitu. Atau mungkin tadi ada permasalahan-permasalahan masa lalu. Ya, yang misalnya berkaitan tadi dengan trust issue tadi misalnya gitu yang tidak disadari kayak gitu. Nah, itu kan harus dikomunikasikan kayak gitu. Misalnya nih si suaminya tuh punya ibu yang galak misalnya kayak gitu ya. Dan tidak dekat dengan ibunya sehingga kurang kasih sama kecil misalnya gitu kan, merasa diabaikan oleh ibunya misalnya. Kemudian dapat istri yang tidak paham gitu. Dapat istri misalnya yang tidak paham dan cenderung juga mendominasi. Misalnya seperti itu. Nah, ketika si istrinya menunjukkan ciri-ciri dominasi terhadap si suaminya ini, maka pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan itu kan bisa membuat si suami menarik diri dan tidak merasa nyaman dalam sebuah hubungan. Kayak gitu. Jadi itu sebenarnya sifatnya aksi reaksi. So kalau misalnya terjadi adanya perselingkuhan dalam sebuah hubungan, harus dilihat lagi, jangan hanya menyalahkan salah satu pasangannya aja yang berselingkuh. Prosesnya bagaimana? Apa kontribusi dari pasangannya gitu terhadap perselingkuhan tadi, iya kayak gitu. Nah, tadi kan juga bilang ada yang emang habit, ada yang hilaf gitu ya. Bahkan mungkin sekali 2 kali aja. Tapi kalau misalnya ada nggak teh kemungkinan bahwa yang orangnya awalnya cuma hilaf, lama-lama malah jadi kebiasaan gitu, malah jadi habit? Oh, bisa. Itu kan kalau dia tidak menyadari kan. Kalau hilaf itu kan misalnya lalu dilakukan, misalnya hilaf nih, karena misalnya kondisi, misalnya gini deh. Kalau hubungan jarak jauh, sekarang kan cenderung orang sudah mulai banyak juga yang LDR ya. Iya. Karena ada LDR misalnya gitu. Nah, di hubungan
yang matang lah ya, misalnya yang mengarah sudah yang pernikahan aja ya, aku ngomongnya karena goalsnya jelas ya kalau pernikahan. Kalau misalnya pacaran itu persepsinya masih macam-macam gitu ya. Dalam pernikahan misalnya gini, long weekend marriage misalnya, kalau Sabtu Minggu ya suaminya datang ke Bandung gitu ya. Terus istrinya dan anak-anak tinggal di Bandung gitu. Terus kemudian si suaminya ini bekerja di Jakarta misalnya gitu ya. Oke. Jakarta, kemudian sehari-hari di Jakarta dari Senin sampai Jumat di Jakarta, tinggal di apartemen misalnya, dan lebih banyak kongko-kongkonya dengan teman-teman di sehari-hari misalnya gitu ya. Permasalahan kantor cenderung cerita dengan teman-teman di kantor gitu. Realistis nggak seperti itu, Noval, kira-kira? Oke, ya, oke, sampai sini oke. Nah, ketika misalnya ngobrol misalnya dengan pasangan, kadang-kadang misalnya nih si suaminya tuh cerita tentang masalah kantor sama istrinya, sedangkan istrinya ngerasa itu mah masalah kantor, saya nggak paham. Misalnya gitu ya, saya nggak paham, saya pengen tuh kamu kalau udah di Bandung atau misalnya kita ngobrolin di telepon, video call ketika kamu di Jakarta saya di Bandung, itu ngobrolinnya soal anak-anak. Soal anak-anak, soal hubungan kita, saya nggak mau ngomongin masalah kantor gitu misalnya gitu, dan saya nggak paham misalnya gitu ya. Oke, kemana lah? So jadi yang cowok ini atau suaminya ini tadi akan sharing pada siapa? Pada orang yang dipercayain kan? Atau yang dia tahu, teman-teman di kantor. Teman di kantor itu kan ada laki-laki, ada perempuan gitu kan. Nah, ketika merasa nyaman bercerita dengan orang lain dan bukan pada pasangan, itu udah salah satu bentuk ciri-ciri dari perselingkuhan emosional. Gitu. Jadi lebih nyaman karena teman-teman lebih paham sehari-harinya dia Senin sampai Jumat gitu. Sedangkan kalau sama istrinya cuma interaksinya tuh lebih ke masalah kebutuhan rumah tangga, masalah anak-anak, bagaimana saya dan dia, saya bisa memenuhi kebutuhan dia atau enggak, seksual saya dan dia seperti apa gitu ya. Tanpa kehidupan sosialnya tuh seperti apa, taunya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi bisa jadi tadi pertanyaan Noval tadi ini ya, bisa nggak yang tadi nggak sengaja terus jadi keterusan gitu ya? Ya. Nah setelah ini dikomunikasikan misalnya ketahuan ya perselingkuhan, terus istrinya mengabaikan gitu, tapi si istrinya suami dan istri ini tidak melakukan perubahan secara signifikan, misalnya gitu, tidak melakukan perubahan. Misalnya memperbaiki relasi tadi, yang mana nih yang perlu diperbaiki, yang mana misalnya kalau bentuk komunikasi yang tidak tepat, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, bagaimana istri harus mengupgrade juga situasi kantor suaminya supaya dia bisa sharing gitu ya. Belajar lagi pengetahuan tentang dunia perkantoran misalnya atau apa gitu ya, mengupgrade ilmu gitu ya. Nah ini bisa lagi terulang lagi gitu, karena tadi tidak dijaga kayak gitu, kondisi-kondisi itu tuh tidak terjaga gitu. Dan salah satu bentuk untuk menjaganya juga kan keyakinan ya, ibadah kayak gitu, bersama-sama untuk berubah kayak gitu. Nah kalau ini tidak dijaga ya bisa balik lagi gitu. Dengan orang yang berbeda bisa, dengan orang yang sama CLBK bisa juga. Jadi kemungkinannya juga besar ya Teh, maksudnya tergantung sama kondisi dan relasi yang adanya gitu ya. Ya dengan dengan banyaknya di riset online infidelity ya, online ya. Dengan banyaknya platform kayak Tinder gitu ya, cari pacar yang gitu-gitu, teman buat ngobrol, teman curhat, itu sangat memungkinkan gitu, dengan orang bisa terkoneksi dengan mudah gitu dan pasangan bisa aja nggak tahu, karena itu bisa misalnya kalau online tuh ya bilangnya ya ngobrol dengan teman, atau misalnya di hide, atau banyak sekali cara kalau misalnya orang mau melakukan hal yang tidak baik itu sekarang sangat terbuka luas gitu. Oke Teh, seperti yang jadi perselingkuhan itu juga bisa habit dan juga bisa cuma sekali, karena mungkin ada beberapa momen yang bikin jadi kita hilaf gitu ya, baik itu cewek ataupun cowok. Nah, untuk dalam hubungan yang pernah ada perselingkuhan di dalamnya sendiri, itu penting nggak sih Teh kita memberikan kesempatan kedua gitu? Ketika misalnya korban udah mengalami trust issue kepada pasangannya, terus memberikan kesempatan kedua itu penting nggak Teh, baik dalam romance ataupun dalam marriage relationship?
itu tadi berarti balik laginya tadi ke goals-nya ya. Goals-nya mau apa? Kalau misalnya marital kan itu ya berusaha untuk dipertahankan ya, karena kan itu pernikahan itu sesuatu yang sakral gitu ya, dan diperbaiki gitu. Jadi kesempatan kedua itu dilihat dari proses bagaimana terjadinya perselingkuhan itu. Itu tadi, itu kan tadi aksi reaksi ketika si A berselingkuh atau suami gitu, bagaimana B atau istrinya itu seperti apa, bagaimana kontribusi si istri dalam proses perselingkuhan suami. Kalau tadi ketidakpuasan berarti kan itu sifatnya aksi reaksi gitu. Pada saat ketidakpuasan itu terjadi dan komunikasi antara pasangan suami istri ini tidak baik, maka kan ada orang lain yang datang, itu kan sangat wajar. Ada orang lain yang datang dan menawarkan untuk memberikan dukungan, support pada salah satu pasangan, itu sangat mungkin gitu kan. Nah, yang dilihat tadi, bisa nggak memberikan kesempatan, kita lihat prosesnya gitu. Ini prosesnya terjadinya seperti apa, dinamikanya kayak gimana gitu. Gitu. Kalau misalnya kita rasa prosesnya tadi memang kita sadari gitu ya, saya ngomongin dalam pernikahan aja. Kalau dalam pernikahan kita lihat gitu prosesnya seperti apa, menurut saya sangat perlu untuk diperbaiki dan dipertahankan untuk memberikan kesempatan kedua gitu. Karena itu adalah pernikahan itu kan memang ujiannya banyak ya. Gitu, ujiannya banyak dan itu dan nilai ibadahnya memang luar biasa gitu ya. Tapi kalau dalam sebuah romantic relationship atau pacaran atau dating yang misalnya itu hanya eksperimen atau goalsnya nggak jelas gitu, itu kita perlu pertimbangkan gitu. Dan kita juga perlu berpikir ulang gitu, apa yang terjadi, bagaimana. Tapi minimal gini, itu semua kan adalah proses belajar gitu. Jadi dalam pernikahan itu juga kita harus terus belajar, apalagi dalam romantic relationship juga kita terus belajar, atau pacaran itu kita belajar gitu, mengenal orang, mengenal diri kita sendiri minimal gitu, bagaimana kita bereaksi. Jadi menurut saya sangat penting kita untuk setiap mengalami peristiwa apapun dalam sebuah hubungan relasi romantis gitu ya, itu tidak terlalu cepat mengambil keputusan gitu ya. Jadi kita menjaga jarak dulu, kita memahami dulu bagaimana sebuah proses itu terjadi. Lalu bagaimana kontribusi kita dalam sebuah proses itu gitu. Jangan selalu menyalahkan orang yang berselingkuh itu sepenuhnya adalah kesalahannya daripada dia gitu. Kayak gitu sih. Ya, jadi kebayang nggak? Kejawab nggak? Kejawab teh. Jadi emang kata orang kalau misalnya lagi ada suatu masalah, selesaikan dengan kepala dingin ya teh. Ada keputusan lagi emosi ya, keputusannya ya kadang malah jadi penyesalan nanti di akhirnya gitu ya teh. Iya betul. Apalagi yang tadi ya, kalau yang kayak misalnya yang laki-lakinya mungkin mengalami trust issue yang lebih ke avoidance, kan dia susah tuh mengkomunikasikannya. Nah iya teh. Gitu ya. Dia susah mengkomunikasikannya dan dianggap, dipersepsi oleh misalnya si pacarnya, si ceweknya tadi itu, bahwa itu adalah sebuah bentuk pengabaian yang dia nggak dicintai. Jadi si perempuan merasa tidak dicintai, sedangkan yang laki-laki itu mencintai tapi tidak bisa sepenuhnya untuk mengekspresikannya rasa cinta itu, gitu kan? Itu kan harus dikomunikasikan, gitu. Jadi si laki-laki perlu untuk mengemukakan bagaimana dia dulu dibesarkan dari keluarganya, bagaimana pengalaman kehidupannya, gitu, sehingga dia jadi seperti sekarang, dan mau nggak dia belajar untuk menjadi lebih baik, gitu. Gitu sih. Jadi itu penting, nggak pentingnya lagi tergantung tadi goalnya apa. Tujuannya mau apa. Kalau misalnya tadi di relationship biasa kita belum menikah, perlu pertimbangan gitu maksudnya. Itu yang perlu dipertimbangkan kalau misalnya di relationship pacaran gitu, dan kalau misalnya di menikah, langkah-langkah apa gitu untuk mengembalikan kepercayaan, memberikan kesempatan keduanya. Oke, kalau misalnya di pernikahan atau misalnya memang kalau pernikahan itu kan memang kita usahakan untuk terus nggak ada ya lebih baik menghindari gitu ya. Jadi bisa dengan misalnya kalau ke psikolog itu bisa dengan beberapa terapi, misalnya konsultasi gitu ya, masalahnya apa, apakah memang ada permasalahan trust issue ataukah ada permasalahan lain yang sedang terjadi misalnya gitu. Kemudian kita bisa lakukan beberapa terapi, misalnya cognitive behavior therapy. Jadi mindsetnya diubah gitu ya, gitu.
pasang suami istri itu dua-duanya dilakukan terapi misalnya atau dilakukan konsultasi gitu ya untuk melihat pola yang terjadi kayak gitu. Jadi perlu penanganan atau kalau misalnya udah berat gitu ya, kita perlu bantuan orang lain untuk bisa membantu kita memetakan lah gitu ya. Kalau ke psikolog atau konselor itu kan membantu memetakan permasalahannya ada di mana, lalu seperti apa kira-kira itu bisa diselesaikan, bagaimana tahapan-tahapan penyelesaian itu bisa dilakukan gitu ya, ke depan akan seperti apa gitu ya. Jadi fokusnya adalah ke depan gitu, fokusnya adalah goals-nya itu mau kemana. Jadi permasalahan masa lalu itu bukannya tidak penting ya, itu bisa menjadi pertimbangan gitu, tapi kita kan hidup itu untuk ke depan gitu. Jadi fokus ke depan itu menjadi goals yang utama gitu untuk kita bisa menjalankan hidup tuh lebih baik gitu. Apa yang ingin dicapai di depan gitu. Jadi kalau misalnya pasangan yang masih pacaran juga atau yang masih pacaran dan goals-nya memang untuk menikah gitu ya, ya itu yang dipertimbangkan gitu. Ini ke depannya mau seperti apa gitu. Terus kemudian gitu ya. Tapi minimal kita sudah punya misalnya pertimbangannya adalah pasangan kita ini pernah loh melakukan misalnya perselingkuhan atau melanggar komitmen kayak gitu. Kenapa dia seperti itu? Apa yang membuat dia kayak gitu? Lalu apa kontribusi saya dalam kondisi itu gitu kan? Nah, itu kan perlu kita pertimbangkan kembali gitu. Apakah kita nanti setelah menikah kalau dia melakukan perbuatan itu lagi, kita bisa mengatasinya atau misalnya kita mampu untuk ya bersama-sama menyelesaikan permasalahan itu kalau ini terjadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebelum nikah tuh kita punya list pertimbangan yang cukup banyak kayak gitu. Jadi harus dilihat lagi gitu. Seperti itu. Jadi memang bisa berkonsultasi dengan orang yang tepat, dengan konselor gitu. Kita butuh bantuan orang lain kadang-kadang karena kita kadang-kadang mungkin kesulitan untuk memetakan permasalahan yang terjadi. Makanya itu ada konseling pranikah juga. Gitu. Jadi kalau mau menikah sebaiknya konseling pranikah itu tidak dilakukan setelah tanggal pernikahannya udah ada. Gitu. Jadi konseling pranikah itu kadang-kadang kalau di luar negeri tuh programnya tuh 2 tahun atau setahun sebelum menikah gitu. Jadi perubahan-perubahan yang bisa dilakukan itu kita misalnya tahu nih kurangnya di sini pasangan kita itu bisa di apa ya namanya intervensinya tuh bisa dilakukan lebih awal kayak gitu. Kita bisa punya dia kurangnya adanya di sini karena kan nggak ada orang yang sempurna ya. Gitu. Jadi orang tuh ngebawa good side and bad side-nya dan kalau kita menikah kan the whole package ya. Ya kan gitu. Kita nggak mungkin misalnya pacarnya Noval tuh cuma cinta sama yang bagus-bagusnya aja gitu ya. Enggak lah gitu. Orangnya satu paket gitu. Jadi minimal kalau udah misalnya konseling pranikah tuh udah kebayang strateginya mungkin kayak gini gitu. Kalau Nova lagi kayak gini, dia harus diginiin, misalnya kayak gitu. Jadi minimal kita udah punya batas toleransi apa perilaku pasangan yang bisa kita toleransi. Mana hal-hal yang mungkin agak kurang bisa kita toleransi. Terus strateginya seperti apa? Isu-isu yang ada di dalam keluarganya tuh kayak gimana? Mertua gitu, apalagi relasi dengan mertua tuh seperti apa? dengan adik ipar nanti kayak gimana, dia masuk ke keluarga kita kayak gimana gitu. Karena kan kalau Indonesia kultur kita kan kita nggak nikah sama pasangan kita aja ya. Iya. Nikahkan dua keluarga ya. Iya, dengan dua keluarga. Jadi kita harus paham juga gitu potensi-potensi yang akan misalnya menjadi permasalahan atau konflik dalam rumah tangga kita kayak gitu. Jadi minimal sudah mengantisipasi walaupun dalam pernikahan itu nanti banyak hal juga yang nggak bisa diantisipasi. Tapi minimal kita kan belajar kan gitu. Kayak gitu. Oke, jadi mungkin semuanya bergantung sama goal kita ya Teh ya. Membangun hubungan itu kita goalnya mau apa gitu. Mungkin buat sahabat Medcom, jadi buat yang mungkin lagi pacaran atau mungkin lagi bersiap-siap mau nikah, kembali lagi ke goalnya. Kalau misalnya sekiranya goalnya masih ya main-main, masih cari-cari, ya mending dipikirin lagi gitu. Kesempatan kedua itu jangan sampai membuang waktu kita juga. Karena
ya tahu lagi orang yang sudah mengecewakan itu juga pasti nggak mudah gitu kita percaya lagi. Nah, di balik itu teh kita kan mempercayai orang itu kan susah ya teh, apalagi yang pernah mengkhianati kita gitu. Iya, jelas Karena banget. aku juga pernah nemu quotes nih ya teh, katanya gini, kepercayaan bagaikan kertas, sekali lusuh takkan dapat kembali seperti semula, itu katanya. Nah, kira-kira mengapa proses untuk mempercayai kembali orang itu cukup lama dan sulit ya teh ya? Ya karena itu kan dari tahapan dasar untuk berelasi dengan orang lain ya. Kalau kata Erikson, trust mistrust itu di tahapan awal dari baru lahir sampai usia sekitar 18 bulan. Jadi itu tuh dasar banget bentuk kayak apa ya, kalau kita bikin makanan mungkin ya itu tuh bumbu dasarnya kayak gitu loh. Jadi bumbu dasarnya. Jadi kalau orang sekali dikhianati itu mungkin dia nggak bisa 100% lagi seperti semula gitu ya. Tapi kan dia terus belajar berproses gitu, menjadi lebih dewasa dengan kondisi itu kayak gitu. Jadi waktu itu kan mungkin kalau kata orang nih gitu kan, waktu itu kan menyembuhkan segalanya gitu ya, tapi waktu cepat, lambat gitu ya, terus keaktifan kita mencari, menggali untuk terus belajar untuk bisa menyembuhkan luka itu kan sangat tergantung dari kita yang mau berubah, kita yang mau mencari gitu ya, menggali gitu. Kita tuh mau kayak gimana gitu. Jadi menurut saya tuh ya kalau dalam sebuah relasi romantis sebelum kalian siap untuk berelasi dengan orang lain gitu ya, benar-benar kenali dulu diri kita gitu. Benar-benar kita pahami dulu gitu. Kita itu seperti apa, kita mau kayak gimana, kalau kita sakit hati itu kayak gimana gitu. Kalau kita dilukai itu seperti apa, ekspresi emosi kita kayak gimana gitu. Jadi perbanyaklah pengalaman gitu. Kita tuh harus aktif gitu. Setahu saya tuh nggak ada orang sukses kalau dia hanya duduk, diam, merenung gitu atau menunggu gitu ya, menunggu gitu. Paling nggak dia mikir juga kan terus bergerak ya. Jadi harus terus bergerak gitu, bergerak mencari gitu ya, bukan menunggu gitu. Oke. Jadi kalau perempuan tuh jangan menunggu untuk didekati laki-laki, gitu. Harus bergerak juga ya, bergerak. Nah, bergeraknya dalam hal apa nih? Bergeraknya berarti kan mencari pengetahuan. Jadi kayak misalnya keterampilan dalam rumah tangga, jangan nyepelein gitu kan. Kadang-kadang aku nggak apa-apa nih, aku nggak bisa masak gitu. Jadi kayak merasa, maksudnya nggak perlu belajar gitu, nggak gitu. Walaupun nggak bisa kan kita harus tetap punya keterampilan, misalnya untuk jadi ibu gitu kan, jadi seorang istri gitu kan harus terus belajar gitu. Jadi jangan kita udah dikasih potensi sama Allah untuk bisa bergerak, mencari, memperbanyak ilmu, tapi kita tidak memanfaatkan itu kayak gitu. Sehingga nanti pasangan kita juga kan pasti punya harapan-harapan ideal istri itu seperti apa ya, ya kan? Nah, itu kan harus dikomunikasikan tuh gitu. Si cowoknya pengen ideal pasangan tuh seperti apa, ceweknya punya ideal pasangan yang seperti apa. Nah, kalau di konsultasi pranikah tuh atau konseling pranikah, ini nggak nyambung, jauh banget misalnya kan ideal. Kan harus dipertimbangkan misalnya gitu. Dipertimbangkan kayak gitu. Misalnya yang cowoknya tuh pengennya istrinya di rumah aja, jadi ibu yang baik, misalnya gitu ya, nggak usah aktivitas keluar. Sedangkan si istrinya ini adalah aktivis sejati gitu ya. Wanita karir. Iya, wanita karir gitu, pengen suami yang bisa mendukung karirnya, bisa dakwah bersama. Wah, ini harus ini nih di-balancing dulu nih, kayak gimana ini menjembataninya gitu kan. Kayak gitu. Baik. Nah, jadi misalnya di dalam relasi itu yang kuncinya adalah kenali diri sendiri dulu gitu. Nanti itu berefek lagi sama bagaimana dia itu berelasi dengan orang lain ya Teh ya. Nanti juga untuk misalnya kalau misalnya ada perselingkuhan, nah perselingkuhan sendiri adalah kalau kata Teh itu pelanggaran dari komitmen yang sudah dibangun dari awal gitu kan. Bentuk-bentuk dari perselingkuhannya sendiri ada mungkin yang emosional, ada yang seksual, ada juga interaksi dari emosional dan seksual. Nah ini bagi orang bisa berselingkuh itu mungkin salah satunya adalah karena ada momen-momen tertentu yang membuat dia berselingkuh, misalnya ada ketidakpuasan yang dia rasakan dari pasangannya. Nah, ya, terus kemudian habit atau tidaknya tergantung lagi gitu. Ada faktor-faktor lain, apakah ada
prosesnya bagaimana gitu, apakah seperti tadi gitu Teh. Oke, ya. Oh, ini yang faktor-faktor yang ini ya mendukung perselingkuhan ya. Tadi juga belum secara detail ya. Oke. Iya, boleh. Faktor-faktor yang memfasilitasi perselingkuhan itu sebenarnya memang dari riset-riset itu udah cukup banyak ya. Jadi kayak dari riset itu dikumpulin terus kemudian dikategorikan atau diklasifikasikan gitu ya. Jadi misalnya kayak jenis kelamin misalnya laki-laki cenderung lebih banyak misalnya diselingkuh gitu ya. Terus pendidikan, dari pendidikan juga misalnya orang-orang misalnya ya orang-orang yang sorry saya lupa ya kalau pendidikan itu apakah perempuan yang pendidikannya tinggi atau apa, tapi ada dari pendidikan ya. Nah yang lebih banyak itu memang dari faktor relasi yang tadi saya bilang ketidakpuasan relasi itu sangat tinggi. Jadi cenderung sebagian besar berkorelasi dengan ketidakpuasan relasi itu tadi gitu ya. Jadi ada faktor demografi, ada faktor individual. Individual itu jadi kayak sifat-sifat orangnya ya, sifat orangnya, terus kemudian faktor relasi dan konteks. Konteks itu kayak yang mendukung terjadinya perselingkuhan itu pekerjaan, internet tadi itu. Kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau faktor individual kan cukup banyak tuh tadi, kayak kepribadian misalnya gitu ya. Terus kemudian tadi ini yang tadi Reskina tanya gitu kan, mungkin nggak orang yang udah pernah gitu mulai. Nah itu bisa jadi faktor individual yang mempengaruhi memfasilitasi perselingkuhan lanjutan. Jadi dia punya pengalaman perselingkuhan di masa lalu. Nah itu bisa terjadi lagi dan saya pernah menghadapi klien dengan kasus yang seperti ini gitu. Jadi si istrinya sebenarnya udah tahu. Jadi kalau suaminya itu dulu playboy kayak gitu. Nah, mungkin dia berharap setelah menikah itu tidak terjadi lagi gitu. Ternyata terjadi lagi gitu. Terjadi laginya tapi di apa ya namanya tuh difasilitasi juga dengan ketidakpuasan dalam relasi pernikahan tadi gitu. Sehingga muncul lagi gitu. Terus bisa juga tadi yang trust issue itu yang kalau kita ngomongin trust issue tadi berkaitan dengan attachment gitu ya atau kelekatan gitu ya karena pengasuhan itu juga masuk mempengaruhi. Itu masuk ke faktor individual. Kemudian tekanan psikologis kayak gitu juga. Itu juga bisa memfasilitasi orang untuk melakukan perselingkuhan gitu. Jadi emang banyak sih faktor-faktor yang mempengaruhi perselingkuhan itu. Yang paling banyak memang faktor yang tadi relasi ya. Relasi, ketidakpuasan relasi itu mungkin sama faktor individual. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman podium mau tahu lebih lengkapnya lagi, lebih lanjut lagi, boleh mangga di search aja di Abah Google gitu ya. Faktor-faktor perselingkuhan itu sebenarnya ada apa aja gitu, biar mengobati penasarannya. Nah Teh, untuk teman-teman pendengar podium ini mungkin ada tips atau trik dari Teteh untuk mengatasi trust issue yang mungkin bisa dialami atau lagi dialami sama beberapa teman-teman. Gitu. Oke, ini mungkin bukan tips ya, tapi kayak apa ya, kayak kata-kata yang mungkin bisa dipikirkan kembali gitu ya ketika menjalin relasi romantis kayak gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya trust issue, apakah kamu akan lebih bahagia? Maksudnya gini, kalau kamu punya trust issue, apakah kamu nggak bisa bahagia atau sulit untuk bahagia? Menurut Novel gimana? Tergantung, betul ya, tergantung ya. Jadi belum tentu juga kan, kalau kita punya trust issue, terus kemudian kita nggak bahagia dengan pasangan kita. Terus kemudian kalau kita nggak punya trust issue, misalnya nggak pernah nih kita ngalamin trust issue atau hal-hal yang semacam itu gitu ya, apakah kita juga akan lebih bahagia? Tergantung. Nah, belum tentu juga kan, belum tentu. Oke, jadi kalau semuanya belum tentu, maka sebenarnya semua proses yang udah kita alamin, suka nggak suka, mau nggak mau, kalau kata BTS itu apa? Life goes on ya. Benar nggak sih? Iya. Kalau yang army itu pasti tahu. Kalau kata BTS itu life goes on gitu. Jadi hidup itu kan akan terus berjalan ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, kamu punya trust issue atau kamu nggak punya trust issue gitu kan. Semua emang harus kita lalui gitu. Benar nggak? Iya kan? Ya. Jadi
itu tuh proses gitu, semua proses itu pengalaman hidup gitu. Jadi kalau kita pernah mengalami itu pun bisa jadi kita malah lebih mature loh dalam hidup, karena kita bisa pernah mengalami itu dan kita survive dengan kondisi itu misalnya gitu ya. Jadi semua pengalaman hidup itu berkaitan dengan romantic relationship, entah itu trust issue atau enggak, buatlah itu tuh sebagai opportunity of learning lah, gitu ya. Opportunity of learning dalam kehidupan kita gitu. Jadi semua itu jadiin kesempatan buat belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk menjadi individu yang lebih baik gitu. Karena sebenarnya tuh yang kita tahu pasti bahwa hidup itu ada limited time-nya, ya kan? Iya. Benar nggak? Iya. Kita tahu gitu. Hidup itu ada garis finishnya, tit gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kita nggak tahu kapan, ya kan? Iya. Jadi semua yang terjadi dalam sebuah hubungan romantic relationship, entah itu trust issue atau tidak, atau apapun yang kalian hadapi di luar sana gitu ya, berkaitan dengan hubungan romantis atau tidak, atau depresi dalam pandemi ataupun masalah apapun gitu ya, jadikanlah itu opportunity of learning gitu. Semua itu adalah proses belajar untuk kalian jadi lebih baik, karena goals kita cuma satu gitu, hidup mulia atau mati syahid gitu ya. Jadi kasih kematian yang seperti apa yang nanti akan kita hadapi kayak gitu. Oh ngeri banget ya. Karena bulan Ramadan kali ya, dan iya. Jadi reminder juga. 10 hari terakhir mungkin ya. Jadi kayak yang kita kan nggak tahu nih kapan gitu ya kita dipanggilnya gitu. Bahkan mahasiswa kan juga ada ya yang kemarin wafat gitu ya, anak psikologi juga gitu. Jadi who knows gitu, kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi kita jangan berpikir hidup kita akan selamanya, karena itu tuh udah mutlak, itu kayak konstanta kalau di matematika gitu. Karena nggak ada yang orang hidup selamanya, nggak ada. Gitu paling. Wah. Ya. Oke, jadi buat sahabat Medco, mangga direnungi lagi, didengarkan baik-baik pesan dari Teh Yunita. Dan mungkin sebelumnya, aku juga mau mengulang sedikit pembahasan kita tadi tentang trust issue di awal gitu. Jadi bahwa seperti yang sudah sahabat Medcom dengar juga, trust issue itu adalah permasalahan dalam kepercayaan atau mungkin adanya negative thinking yang terjadi di dalam suatu relasi. Nah, relasi ini juga bermacam-macam, bisa romance relationship atau pacaran, atau misalnya hubungan pernikahan, hubungan dengan teman, dengan keluarga, dan bermacam-macam. Untuk penyebabnya juga sama, tidak hanya satu, dan itu juga nanti akan berpengaruh ke ciri-ciri yang akan terlihat sama orang yang mengalami trust issue. Nah, untuk penyebabnya sendiri di sini ada karena relasi pola asuh. Jadi interaksi kita dengan keluarga kita dari kecil itu juga mempengaruhi kita dalam berelasi dengan lingkungan kita di masa kita dewasa gitu. Nah, itu orang yang mempunyai attachment atau bonding yang dekat atau misalnya kedekatan yang baik dengan keluarganya, itu juga akan mudah percaya dengan orang lain. Jadi akan merasa orang lain itu dapat menerima dia. Jadi tidak ada rasa insecure gitu. Nah, kalau misalnya orang yang tidak ada attachment yang lekat dengan keluarganya, itu tuh juga bisa menimbulkan rasa insecure di relasi berikutnya. Dan yang kedua itu ada penyebabnya life event, jadi proses pengalaman kita dalam kehidupan. Jadi walaupun misalnya kita berada di keluarga yang hangat, keluarga yang ya pokoknya hangat, attachment-nya baik, bonding-nya baik, tapi ternyata waktu kita misalnya menuju remaja, menuju dewasa, kita menemukan orang yang malah mengkhianati kepercayaan kita, atau kita punya pengalaman yang buruk dengan orang lain, itu juga berpengaruh terhadap trust issue yang bisa kita miliki gitu teman-teman. Dan yang terakhir, adanya interaksi ini juga bisa menyebabkan kita mengalami trust issue. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih orang mengalami trust issue? Itu juga bentuk perilakunya bermacam-macam gitu. Jadi trust issue itu juga dipengaruhi karena ada insecure, dan insecure ini juga ada dua jenisnya, ada yang anxiety dan ada yang avoidance. Itu contohnya seperti apa sih? Nah, untuk yang anxiety itu contohnya untuk dalam hubungan berpacaran itu adanya pasangan yang posesif. Jadi itu adanya kecemasan untuk takut kehilangan karena dia merasa orang itu udah dekat, udah
punya attachment yang lekat dengan kita. Dan itu jadi kita jadi tahu ya bahwa orang yang posesif itu karena apa. Dan yang kedua itu ada avoidance. Jadi dia memilih untuk menjauh, maksudnya dengan lebih diam, lebih dingin, karena dia takut apabila dia terlalu dekat dan terlalu lekat nanti akan membuat dia terlalu cinta dan nanti malah dikecewakan oleh pasangannya. Jadi buat teman-teman semua, semoga aja yang udah disampaikan sama Teh Yunita bisa dipikirkan lebih dalam lagi gitu ya kira-kira kita dalam berhubungan itu goals-nya untuk apa gitu. Jadi kedepannya juga kita bisa lebih siap untuk mengambil keputusan terutama dalam berelasi dengan pasangan gitu ya Kang Opal. Iya betul. Nah sebelum kita tutup nih mungkin dari Teh Yunita ada yang mau ditambahkan mungkin sedikit sebagai closing statement? Closing statement-nya mungkin lebih ini ya, kenali diri sendiri dulu ya. Sebelum kita bisa mengenali pasangan kita lebih jauh, kita perlu mengenali diri kita sendiri sehingga kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita mau, apa yang kita pahami gitu ya, untuk bisa menjalin relasi itu lebih baik gitu. Untuk kita bisa kenal diri, kita harus banyak belajar juga gitu dari pengalaman dan dari apapun ya. Belajar itu nggak harus dari buku kan, gitu. Jadi tadi opportunity of learning-nya itu tadi yang harus selalu jadi mindset bahwa semua proses yang telah kita alami itu adalah proses belajar dalam kehidupan sehingga kita makin kenal diri kita kayak gitu. Ya, betul. Jadi gimana nih teman-teman sahabat Mikom semua, udah ada insight ya dari closing statement yang udah Teh Yunita sampaikan juga. Dan pembahasan kita tentang trust issue, terutama juga tentang perselingkuhan. Semoga aja teman-teman bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan dulu juga dari aku pribadi. Mungkin sebelum kita memberi atau mengisi orang lain, kita harus sudah merasa feel full sebelum kita fulfill gitu. Oke, jadi terima kasih kepada Teh Yunita juga atas waktunya. Sama-sama. Ya, kita juga mengucapkan banyak-banyak pokoknya terima kasih Teh udah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, mungkin yang mengajar, mengurus anak, mungkin ya bentar lagi juga mau lebaran ya Teh, jadi banyak diurusanin gitu ya. Kita semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu ya Teh. Amin, amin. Barakallah ya buat semuanya juga. Mudah-mudahan jadi ilmu. Pokoknya kita terus belajar. Ini jadi ilmu buat Noval, buat Rizkina, buat teman-teman semua yang mendengarkan juga. Mudah-mudahan ini jadi ada berkahnya, ada ilmunya, jadi bermanfaat. Kami juga mau mengucapkan terima kasih buat sahabat Medcom semua, pendengar setiap Podium. Jangan lupa buat tetap dengerin Podium, like Podium di YouTube BEM Psikologi Unisba. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan komen YouTube kita. Dan kami cukupkan sekian. Saya Rizkina pamit. Saya Opal juga pamit. Sampai jumpa di episode Podium selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.